Di video kali ini, kita akan bercerita panjang lebar mengenai ibu kota negara kita yaitu Jakarta. Tapi sebelum kita mulai, mari kita intro dulu. Sejak tahun 1956 tanggal 22 Juni ditetapkan sebagai hari jadi kota Jakarta. Sebelum ditetapkan sebagai ibu kota dan berkembang menjadi kota terbesar Indonesia, wilayah yang saat ini dinamakan Jakarta mempunyai riwayat yang sangat panjang. Riwayatnya sebagai tempat hunian manusia dimulai ketika digunakan sebagai pemukiman sederhana pada zaman prasejarah. Hal ini dapat diketahui dari situs-situs kepurbakalaan prasejarah yang ada di Jakarta. Kemudian pada masa kekuasaan Kerajaan Tarumanegara, atau sekitar abad ke-5 Masehi, wilayah ini dikenal bernama Sunda Kelapa. Sejak saat itu, Sunda Kelapa sempat beberapa kali mengalami perubahan nama dan terus tumbuh sebagai kota pusat perdagangan hingga akhirnya menjadi kota pusat kekuasaan seperti sekarang ini. Antara tahun 397 sampai 1527, wilayah yang saat ini disebut Jakarta masih bernama Sunda Kelapa dan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Hindu. Pada 1527, Pangeran Fathaillah dari Demak berhasil merebut Sunda Kelapa dan mengubah namanya menjadi Jayakarta. Pergantian nama tersebut diperkirakan terjadi pada tanggal 22 Juni yang kemudian diperingati setiap tahunnya sebagai hari jadi kota Jakarta. Jayakarta mengalami perubahan nama menjadi Batavia saat VOC menguasai wilayah ini pada tahun 1619. Dalam sejarahnya, nama Batavia mempunyai masa hidup yang sangat lama, yakni hingga 3 abad lebih atau sekitar tahun 1619 sampai 1942. Saat pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942, nama Batavia diganti menjadi Jakarta atau Jakarta Tokubetsushi. Barulah setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, nama Jakarta tetap dipakai dengan meninggalkan nama Jepangnya. Pada periode Kerajaan Tarumanegara, Jakarta yang masih menggunakan nama Sunda Kelapa tumbuh menjadi sebuah kota pusat perdagangan. Menurut kesaksian para musafir Portugis, Sunda Kelapa dipimpin oleh pejabat-pejabat tinggi seperti Tumenggung Sang Adipati dan Syah Bandar. Kelimpahan hasil perdagangan itulah yang memikat bangsa Portugis di Malaka untuk membangun benteng di Sunda Kelapa. Namun, sebelum rencana itu berjalan, Pangeran Fathaillah lebih dulu merebut Sunda Kelapa pada 1527 dan mengubah namanya menjadi Jayakarta. Perdagangan di Jayakarta pun semakin ramai hingga timbul persaingan di antara pedagang-pedagang Eropa, khususnya Portugis, Belanda, dan Inggris. Orang-orang Eropa tersebut saling berlomba untuk memperoleh konsesi dari penguasa setempat untuk mendirikan kantor dagang. Pada 1619, Belanda memindahkan kantor Serikat Dagang VOC dari Banten ke Jayakarta. Setelah itu, Jayakarta diubah namanya menjadi Batavia dan dijadikan sebagai pusat kekuasaan Belanda di Indonesia. Batavia pun direncanakan dibangun menyerupai kota-kota di Belanda yang berbentuk blok dan masing-masing dipisahkan oleh kanal. Seiring berjalannya waktu, kota Batavia diperluas dan fasilitas perkotaannya senantiasa ditambah. Pembentukan kota Batavia seringkali menyangkut kebutuhan untuk mendatangkan orang-orang dari berbagai bangsa untuk bekerja di sana. Upaya inilah yang dari awalnya telah menjadikan Batavia yang kemudian berkembang menjadi Jakarta sebagai suatu kancah percampuran bangsa. Pada 1959, status kota Jakarta mengalami perubahan dari kota praja menjadi daerah tingkat 1 yang dipimpin oleh gubernur. Kemudian pada tahun 1961, statusnya diubah menjadi daerah khusus ibu kota atau DKI. Sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, Jakarta adalah kota metropolitan luas yang terdiri dari sekitar 10 juta penduduk yang memiliki beragam latar belakang suku bangsa dari seluruh penjuru Indonesia. Pada siang hari, keramaian akan bertambah seiring dengan mobilitas penduduk yang beraktivitas di ibu kota dan akan kembali pulang ke rumah menjelang senja hari. Terletak di barat laut Pulau Jawa,
Jakarta banyak berkembang pesat hingga melibatkan banyak desa yang disulap menjadi bagian dari kota Jakarta. Bahkan Jakarta sekarang terkenal dengan konglomerasi desa, di mana jalan kampung tak lagi setapak namun berubah menjadi jalan utama dan jalan raya yang besar. Saat kalian berkendara di jalanan Jakarta, jangan terkejut bila tiba-tiba terjebak di antara kerumunan motor dan mobil yang merajai jalanan di Jakarta. Kota megapolitan ini akan membuat kalian sering menggunakan bantuan GPS sebagai navigasi saat berkendara di jalanan Jakarta yang ramai. Tak hanya menjadi pusat pemerintahan nasional dan pemerintahan provinsi, Jakarta juga menjadi pusat politik Indonesia serta pusat keuangan dan perdagangan nasional. Itu yang membuat Jakarta menjadi kota yang dinamis dan membuat hampir semua aktivitas penduduk Jakarta berlangsung sepanjang waktu. Dibagi menjadi 5 kabupaten: Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Jakarta juga punya 5 kota-kota besar yang ada sekitar wilayah ibu kota dengan istilah Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Saat berada di Jakarta Pusat, kalian dapat menemukan bangunan ikon-ikon Jakarta yang sangat artistik, seperti Monas, Istana Merdeka, Museum Nasional, Masjid Istiqlal, Katedral Jakarta dan Monumen Selamat Datang yang lebih dikenal sebagai Bundaran HI. Tak hanya bangunan ikon Jakarta, pusat perbelanjaan dan hotel-hotel bergengsi juga terletak di jantung kota Jakarta ini. Kalian bisa menemukan hiburan yang menyenangkan di sini selama 24 jam penuh. Jika kalian menginginkan tempat hiburan lengkap untuk keluarga, wilayah Jakarta Utara bisa menjadi tujuan pada akhir pekan depan. Taman Impian Jaya Ancol menawarkan berbagai hiburan seperti Dufan, SeaWorld, Taman Petualangan Air Atlantis, Eco Park, pasar seni dan berbagai pilihan untuk wisata kuliner. Apabila kalian ingin berlibur ke laut dan pantai yang menenangkan, kamu bisa menyeberang dengan kapal dari Teluk Ancol menuju Kepulauan Seribu. Lebih dari 10 pulau di sini dapat kalian kunjungi. Namun, pulau yang terkenal adalah Pulau Bidadari, Pulau Tidung, Pulau Pari dan Pulau Macan yang memiliki pondok penginapan pribadi yang bisa membuat kalian berenang di laut lepas sesaat setelah bangun dari tidur di pagi hari. Jakarta Barat, Jakarta Timur dan juga Jakarta Selatan merupakan kawasan perkantoran yang letaknya bersebelahan dengan kawasan pemukiman, fasilitas umum dan pusat perbelanjaan yang banyak tersebar. Di kawasan Jakarta Barat, kalian bisa juga menemukan tempat warisan bersejarah, tepatnya di Museum Fathahillah. Kawasan museum ini lebih dikenal dengan nama Kota Tua, di mana kalian dapat menikmati bangunan peninggalan kolonial dan juga berkeliling dengan sepeda. Tak hanya itu, Jakarta Barat juga punya tujuan ikonik yang diberi nama Museum Macan. Di dalam museum ini banyak disajikan hasil karya seni kontemporer termasuk hasil karya seni Yayoi Kusama. Saat berada di Jakarta Timur, kalian dapat mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah untuk melihat-lihat miniatur pulau-pulau di Indonesia beserta rumah adat tradisional dan melihat berbagai ragam budaya di seluruh Indonesia. Jika ingin mengenal lebih dekat budaya Betawi, kalian bisa kunjungi kawasan budaya Setu Babakan di Jakarta Selatan. Rumah adat tradisional Betawi, museum dan kegiatan-kegiatan seni budaya seperti tarian tradisional dan juga musik tradisional sering digelar di kampung budaya ini. Bahkan wisata kuliner khas Betawi, seperti kerak telur dan bir peletok juga dapat sobat pesona jumpai di sini. Sebelum pulang, jangan lupa untuk membeli miniatur ondel-ondel yang menjadi salah satu ikon kota Jakarta. Bagi kalian pecinta kuliner, tidak sulit untuk menemukan tempat wisata kuliner yang banyak tersebar di kota Jakarta. Begitu juga dengan kedai-kedai kopi yang menjamur dan bisa kalian nikmati untuk menghabiskan waktu akhir pekan. Apalagi kalau kalian ingin makan gado-gado, nasi goreng, soto bahkan rendang, semuanya tersedia di Jakarta. Suasana akan sangat ramai dan semarak akan terasa saat perayaan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Pemukiman penduduk, terutama di Jakarta, akan dihias dengan nuansa merah dan putih sesuai dengan warna bendera Indonesia. Tak hanya itu, sejumlah permainan tradisional ikut menyemarakkan perayaan kemerdekaan Indonesia, seperti lomba balap karung dan juga lomba panjat pinang yang menjadi ikon perlombaan saat perayaan kemerdekaan Indonesia. Itulah tadi cerita singkat ibu kota Jakarta. Semoga bisa menambah wawasan kita.
Terima kasih bagi kalian yang menyimak sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya.